kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hari-hari ini kami sadar bahwa tidak ada yang lain yang kami perlukan selain Tuhan.
Kirabahana masyekere labara. Hanya Tuhan tempat kami berharap. Hanya Tuhan yang kami perlu dalam hidup ini. Tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan selain Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah. Kirabahana masyekere labara labahana mayara labara labara. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, batu karang yang teguh. Tempat perlindungan kami, sumber pengharapanmu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Andalkan selain Engkau Tuhan. Kira bahara labara 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 labara. Kau pegang tangan kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita melihat betapa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia penakluk di atas segala-galanya dan tidak ada kuasa yang lain yang sanggup berhadapan dengan kuasa Yesus. Karena dia adalah satu-satunya Tuhan. Dan dia juru selamat yang mengasihi kita semuanya. Yesus. Dan kali ini kita lihat bahkan nama Yesus itu ditakuti oleh kuasa kegelapan. Untuk itu mari kita akan lihat lebih dulu di dalam Lukas pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat yang ke-17. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, ayat ini luar biasa. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya untuk melayani. Tetapi kita tahu bahwa murid-murid ini adalah manusia biasa. Mereka bukan Tuhan, bukan Allah, dan sebagainya. Itulah sebabnya Yesus ketika mengutus mereka tidak membiarkan mereka begitu saja, tapi melengkapi mereka dengan kuasa. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-19 yang mengatakan demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Sampai di sini. Dan kalau kita mau lihat juga ayat yang ke-18, di sini kita lihat Tuhan Yesus sendiri memberi komentar kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa melihat dengan jelas apa sebetulnya yang sedang terjadi. Yaitu murid-murid yang diutus oleh Yesus ini diperlengkapi dengan kuasa dalam nama Yesus. Nah, tadi dikatakan setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi ketika murid-murid itu pergi, berangkat, mereka diperlengkapi dengan kuasa dalam nama Yesus. Sehingga musuh yang jahat, yaitu iblis, setan, tidak berdaya. Kita tahu bahwa sebetulnya kita manusia ini bukan tandingan dari setan. Kita manusia biasa, kita sebetulnya tidak berdaya, dan kalau dibandingkan dengan usia, biasanya itu usia itu juga membawa pengaruh. Seorang yang masih sangat muda, mungkin masih dikatakan masih remaja, masih kecil, dibanding dengan seorang yang sudah berpengalaman dengan fisik, mental yang sudah digembleng dan sebagainya, tentunya akan lebih
perkasa dibanding yang masih disebut hijau seperti ini. Karena beda usia dan sebagainya. Walaupun nanti ada batasnya. Setelah lewat usia tertentu, maka kekuatan itu akan mulai memudar. Nah, biasanya yang sudah senior harus mengundurkan diri, kemudian dilanjutkan oleh yang junior, yang masih kuat, masih muda. Tetapi awalnya yang masih hijau tidak mungkin bisa menandingi yang sudah jauh lebih berpengalaman. Nah, setan ini kalau dibanding usia, itu dia jauh lebih tua. Usianya udah ribuan tahun dibanding manusia. Itulah sebabnya sebetulnya tidak sebanding. Tetapi dikatakan di sini, dikatakan setan-setan takluk kepada kami demi nama Yesus. Di sini kita melihat bagaimana nama Yesus itu ditakuti oleh musuh. Dan itulah sebabnya murid-murid tadi diperlengkapi oleh Yesus dengan kuasa dalam namanya. Sehingga apa? Kekuatan musuh tidak bisa menandingi lagi. Nah, puji nama Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana Yesus yang saudara dan saya sembah, dia adalah Allah yang berkuasa. Sekali lagi, seringkali ketuhanan Yesus, bahwa Yesus yang adalah Allah yang perkasa itu tidak dipercayai oleh sebagian manusia. Mereka mengatakan, mana mungkin Yesus itu adalah Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak perlu digubris, karena itu tidak memberi pengaruh apa-apa. Dari sini kita sudah lihat jelas sekali, nama Yesus ditakuti oleh kuasa musuh, ditakuti oleh setan-setan. Nah, kata takluk di sini di dalam bahasa aslinya ya dikatakan tadi setan-setan takluk. Kata takluk ini di dalam bahasa Yunani adalah ipotasso. Ipo itu under, di bawah. Jadi takluk dan bentuknya ini unik, present middle. Nah, present middle ini menunjukkan sesuatu yang refleksif. Nah, ini memang tidak ada di dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, yaitu voice yang berbentuk middle. Kalau kita berbicara tata bahasa, maka dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita cuma punya dua voice, aktif, pasif. Aktif itu artinya melakukan. Aktif melakukan, subjeknya melakukan. Sebaliknya kalau pasif itu subjeknya pasif, dikenai tindakan, ya. Nah, tapi dalam bahasa Yunani ada middle voice. Itu berbicara mengenai refleksif. Dia disebut aktif tapi bentuknya pasif. Disebut pasif tapi juga aktif. Itulah sebabnya kemudian ini dikenal sebagai refleksif. Jadi setan itu takluknya ini bukan dengan susah payah ditaklukkan. Itu bentuk pasif, ditaklukkan. Tetapi refleksif dengan sendirinya, karena voice-nya adalah middle,
berarti refleksif dari dirinya sendiri. Dengan sendirinya dia itu takluk. Itu sebabnya saudara sekalian, setan itu di hadapan orang yang percaya Yesus, yang ada tanda darah Yesus, yang ada nama Yesus dalam hidupnya, setan tidak berdaya. Jadi kita tidak perlu susah payah memerangi iblis, menaklukkan, berusaha keras supaya iblis ditaklukkan. Begitu tahu nama Yesus, dia langsung klepak gitu aja. Ya, itu kalau bahasa asingnya itu klepak-klepak gitu ya. Dia langsung takluk karena nama Yesus. Berarti di sini kita lihat bahwa nama Yesus itu nama yang agung dan mulia. Nama yang penuh kuasa. Setan yang pengalamannya ribuan tahun, yang bukan tidak punya kuasa, itu dengan sendirinya takluk ketika mendengar nama Yesus. Dan yang kita baca ini, takluknya bukan cuma kepada Yesus saja, tapi bahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yaitu saudara dan saya. Kalau mungkin sudah mengatakan, masa setan takut sama saya? Ya itu terserah, karena memang percaya itu tidak bisa dipaksakan. Tapi ini firman Allah. Ini statement, pernyataan yang jelas sekali. Dan kita bukan mempercayai sesuatu yang tidak ada dasarnya. Itu sekedar keyakinan, tidak ada faktanya. Bukan, kita percaya atas dasar fakta. Paling tidak kita lihat dua fakta jelas di sini. Yang pertama, setan takluk kepada murid Yesus karena ada nama Yesus. Yang kedua, faktanya adalah murid Yesus ini memang diperlengkapi dengan kuasa dalam nama Yesus itu. Jadi dengan demikian kita bersyukur kepada Tuhan. Karena nama Yesus itu ajaib. Nama Yesus itu perkasa. Tidak ada yang sanggup menandingi kuasa dalam nama Yesus. Nah, saudara sekalian, seharusnya dalam hal ini juga dalam situasi seperti ini, janganlah hendaknya kita ini cemas, takut. Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Bahkan COVID-COVID-an ini, yang anak buahnya iblis ini takut sama nama Yesus. Bosnya aja takut, setan takut akan nama Yesus. Apalagi yang virus-virusan ini. Oleh karena jangan hendaknya kita ini cemas, takut, khawatir. Percaya kepada Yesus. Bukan berarti percaya kepada Yesus, aku percaya, aku nantang. Ya. Itu mana orang yang lagi sakit-sakit ini. Saya pelui semuanya, saya hirupi nafasnya. Nah, ini orang yang kurang waras. Kita tetap harus mengikuti dan menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, ketika kita tahu, misalnya, bahwa makanan ini sudah basi, sudah beberapa hari yang lalu, yang seharusnya tidak lagi layak dikonsumsi.
Nah, tentunya orang yang sadar, waras pemikirannya, ya akan menghindari itu dong. Dia tidak akan mengatakan, gak apa-apa, dalam nama Yesus makan aja. Nah, nanti kalau sudah terjadi problem di dalam, perutnya bergejolak dan sebagainya, Tuhan disalahkan. Kok nggak ditolong ya sama Tuhan? Padahal sudah tahu itu bukan sesuatu yang seharusnya dikonsumsi. Termasuk juga di dalam Alkitab kita diberi tuntunan. Apa yang bisa dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Itu diperdebatkan rame. Lawang enak kok ini dan seterusnya. Nah, masalahnya udah bergeser. Bukan mau taat atau tidak, tapi karena ada, kalau bahasa asingnya itu ada rakusnya itu. Tuhan sudah memberi tuntunan pada kita. Ini tidak layak dikonsumsi. Yang boleh dikonsumsi, dimakan, cuma yang berkaki 4 itu cuma sapi, domba. Karena Tuhan sudah desain sedemikian rupa, perutnya 4. Makanya disebut ruminansia. Tapi yang lain tidak boleh dikonsumsi. Karena tidak didesain untuk manusia. Contohnya misalnya babi berkaki 4, tapi itu bukan diciptakan Allah untuk dikonsumsi manusia. Allah ada tujuan lain dengan menciptakan itu, ya. Dan kita tahu bahwa proteinnya itu ada di dalam daging sapi, daging domba. Tuhan sudah desain sedemikian rupa. Tapi kalau kita tetap nantang, kita katakan, enggak apa-apa, enak kok. Ya, resiko ditanggung sendiri. Oleh karena kita tidak bisa main-main. Nama Yesus itu penuh kuasa. Kita harus menjaga dengan baik dalam situasi seperti ini. Ikuti protokol yang ada, protokol kesehatan, dan sebagainya. Selebihnya itu bagiannya Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Bukan karena takut, tapi memang bagian kita harus kita jaga. Dan selebihnya itu bagian Yesus. Karena ada nama Yesus dalam kehidupan kita, kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Kita tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas, takut. Situasi seperti ini, kalau kita sungguh-sungguh percaya dalam nama Yesus, itu tidak akan bisa menyentuh kita. Karena janji Allah adalah memberi kesehatan kepada kita semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus itu berkuasa. Nama Yesus itu mulia dan agung. Kami bersyukur ada nama Yesus dalam kehidupan kami. Kami tidak takut akan apapun Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami tetap sehat. Karena kuasa dalam nama Yesus. Dan darah Yesus melindungi kami semua. Bahkan nama Yesus itu menghancurkan virus-virus corona apapun yang coba mendekat. Kami terlindung oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini berkat-Mu dilimpahkan. Engkau membuat kami berhasil dan berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.